Silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, baik. Silakan duduk. Nanda Azam. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran agar lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu nasionalisme yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan anak-anak ke depan untuk memandu. Ya, silakan berdiri semua, sayang. Garuda Pancasila itu kita harus mengamalkan sila-sila dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya beribadah dan toleransi antar sesama umat beragama. Jadi kita tidak boleh mengolok-olok dan mengejek-ejek agama orang lain sebagai sila dasar yang pertama. Dan Garuda Pancasila ini kita menumbuhkan jiwa patriotisme. Kalau pelajar itu jiwa patriotismenya dengan belajar yang rajin supaya bisa membanggakan orang tua, bangsa dan negara. Nah, itu tadi pesan dari kita menyanyikan lagu nasionalisme yang berjudul Garuda Pancasila. Nah, baik anak-anak, kali ini kita mereview pelajaran kemarin. Masih ingat kan tentang sistem peredaran darah manusia dan pantun, yaitu muatan IPA dan bahasa Indonesia. Tema 4, sehat itu penting, ya. Di sini Ibu mau memberitahu tentang tujuan pembelajarannya, ya. Tujuan pembelajarannya. Pertama, setelah mengamati beberapa pantun yang disajikan dengan slide PowerPoint, peserta didik mampu menentukan isi pantun dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati beberapa pantun yang disajikan dengan slide PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri pantun dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah membuat pantun, peserta didik mampu melisankan pantun yang dibuat dengan lafaz, intonasi, dan ekspresi dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi dengan kelompok, peserta didik mampu membuat pantun dengan tema organ peredaran darah manusia dengan benar.
Yang kelima, setelah menonton video peredaran darah pada manusia, peserta didik mampu menganalisis fungsi organ peredaran darah manusia dengan benar. Ada 8 poin ya. Kemudian yang keenam, setelah mengamati video peredaran darah pada manusia, peserta didik mampu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dengan benar. Dan yang ketujuh, setelah menggambar cara peredaran sistem darah manusia, peserta didik mampu menyajikan gambar peredaran darah manusia dengan benar, serta setelah berdiskusi dengan kelompok, peserta didik mampu membuat gambar cara peredaran darah manusia dengan benar. Ya, nanti buka tahu langkah-langkahnya. Nah, materi pelajaran kita adalah yang pertama, menuliskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Yang kedua, nanti membagikan pantun tentang sistem organ peredaran darah manusia. Yang ketiga, menjelaskan pengertian pantun. Yang keempat, mengamati gambar organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Nah, baik, kita akan melihat ya video berikut ini. Silakan disimak baik-baik. Halo sahabat. Simak baik-baik. Kalau perlu dicatat poin pentingnya, nanti bertanya jawab. Silakan menulis yang catatan pentingnya. Kita akan belajar pada tema 4 tema 1 peredaran darah usia, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Para sahabat, sebelum kita mulai pelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Edaran ini bisa dilihat di Indonesia mereka dirasa sekarang sudah menjadi diri kesehatan sangat berharga. Sahabat cerdas, demikian tadi sebuah pantun yang dibacakan oleh Benny. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pantun dan juga tentang sistem peredaran darah manusia. Namun sebelumnya, mari kita baca bacaan berikut ini. Siti, anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sistem peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari dua macam, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini aliran darah pada sistem peredaran darah kecil. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida di bilik kanan mengalir menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis.
Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Kemudian darah masuk ke serangan kiri. Berikut ini aliran darah pada sistem peredaran darah besar. Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arterisa menuju seluruh tubuh. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui pembuluh vena. Selanjutnya menuju ke serangan kanan. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, kita mengetahui bahwa organ yang berperan dalam peredaran darah manusia antara lain jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Tahukah kalian apa peranan setiap organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Organ peredaran darah manusia. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang dan menembus. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, diri kanan, dan diri kiri. Di dalam jantung terdapat 4 katup. Pertama, katup mitral yang terletak di antara diri kiri dan serambi kiri. Kedua, katup tricuspid yang terletak di antara diri kanan dan serambi kanan. Yang ketiga, katup aorta yang terletak di antara bilik kiri dan pembuluh darah aorta. Dan yang keempat, katup pulmonar yang terletak di antara bilik kanan dan pembuluh arteri pulmonalis. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah yang berasal dari jantung dapat mengalir dengan benar, baik antar ruangan jantung atau dari jantung keluar ke pembuluh darah. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari 2 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berikut ini
perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi, aliran darah keluar dari jantung, membawa darah bersih yang kaya akan oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis. Dinding tebal, kuat dan elastis, terletak di bagian dalam, denyut terasa. Jika terluka, darah memancar dan memiliki satu katup di dekat jantung. Sedangkan pembuluh balik, aliran darah menuju jantung, membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida, kecuali pada vena pulmonalis. Dinding tipis dan kaku terletak di dekat permukaan kulit, denyut tidak terasa. Jika terluka, darah menetes dan memiliki banyak katup. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu individu yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Kayak begitu semuanya manusia. Paru-paru. Tiga paru-paru. Paru-paru Jantung, juga pembuluh memiliki darah dan peran paru-paru penting itu adalah dalam organ sistem peredaran darah peredaran manusia. darah. Organ, Sistem ya, peredaran darah. tiga, jantung, Paru-paru pembuluh darah, berperan paru-paru sebagai yang penting pensuplai dan oksigen ada ke dalam darah. Berikut ini gambar organ paru-paru dan mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran oksigen kalau yang merokok itu bisa merusak paru-paru karena asapnya atau racunnya ada di sini paru-paru. Sahabat cerdas, demikian tadi penjelasan tentang sistem peredaran darah manusia. Apakah kalian ingin memahami tentang sistem peredaran darah manusia? Sekarang mari kita dengarkan ungkapan Kata Syukur Siti karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Ya, tadi siapa yang sudah mendengar dengan seksama sistem peredaran darah pada manusia? Ada yang mau memberi kesan? Wah, ternyata begitu ya. Luar biasanya Allah Tuhan menciptakan kita dengan sempurna yang terdiri dari organ peredaran darah manusia. Ada tiga, siapa yang tahu tadi apa? Iya, pembuluh darah, terus paru-paru dan jantung. Pinter Fikri ya. Tepuk dulu, tepuk. Wow, pinter. Terus yang pertanyaan kedua, ada dua sistem peredaran darah. Siapa yang tahu? Sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Pinter Rizky. Kemudian tadi kita sudah melihat ya di dalam tubuh kita ada pembuluh darah yang berjuntai gitu ya, jantung yang memompa terus 1 kali 24 jam tidak berhenti karena kalau berhenti bisa meninggal. Makanya jantung itu betul-betul dirasakan ini sudah nggak ada nggak gitu ya. Kalau nggak ada berarti sudah meninggal. Makanya Maha Kuasa Allah Tuhan yang sudah menciptakan jantung berdetak terus. Ini kalau mesin kan ada capeknya ya, HP bisa mati baterainya, tapi kalau jantung itu dipegang sama Allah, kecuali ada masanya kita meninggal baru dihenti. Makanya kalau orang kecelakaan, orang mau koma gitu meninggal, diperiksakan jantungnya, ya baru dilihat jam dokter. Kalau misalnya nggak sesuai jam itu berarti ada yang nggak karuan, yang dulu atau harus kayak detik jam, bagus. Nah itu seperti itu dokter menilai kenapa dokter itu harus pakai jam melihat tak jantung kita harus seirama sesuai dengan normal. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi paru-paru harus kita jaga dengan tidak boleh merokok karena merokok bisa menyebabkan kanker. Kemudian apalagi flu, pilek ya, influenza dan asma. Ya karena dari rokok itu ada racun-racun yang menempel di paru-paru. Makanya kelas 5 ya jangan sampai memegang rokok dan mencobanya karena menimbulkan penyakit. Tidak sekarang tapi nanti pas di masa tua. Kalau memang sudah ada yang kita lihat kok orang tua kita, kok lingkungan sekitar kita, yang mungkin mereka belum paham dan belum bertahu gitu ya tentang rusaknya gitu ya bahaya rokok.
paru Anda. Nah, orang rokok aja memperingatkan terus kenapa dia jual rokok ya? Supaya laku ya, makanya kita jangan tertipu ya. Supaya laku rokoknya. Nah, itu tadi sistem peredaran darah manusia. Sekarang kita fokus lagi pantunnya. Nah, ada pantun di sini. Dengan sebuah pantun. Nah, pantun. Rambutku lebat, Rambutku lebat, rambutku subur. Tubuhku sehat, ucap subur, dan mengalir tanpa kemarahan. Demikian tadi pantun yang dibacakan oleh Siti. Lalu tahukah kalian apa itu pantun? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, ini yang kemarin yang dijelaskan, kita lebih kuatkan lagi. Pantun adalah Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Aturan tersebut menjadi ciri khas dari sebuah pantun, yaitu 1. Setiap baris terdiri atas 4 baris atau larik. 2. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. 3. Baris pertama dan kedua merupakan satiran, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Dan yang keempat bersajak atau berima sambil. Demikian tadi sahabat cerdas, kepada saya dan sudah punya buat sebuah pantun tentang organ peredaran darah. Demikian tadi sahabat cerdas, pembelajaran kita pada tema 4, subtema 1 dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat menginjak. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya, yaitu mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Jadi mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh itu namanya sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas 3, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Ya, sekarang Ibu tugaskan kalian membuat kelompok. Ada berapa kelompok? Yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama adalah menggambar cara peredaran darah manusia. Ya, silakan berdiskusi sama kelompoknya. Ini langkah-langkahnya adalah peserta didik memahami jelas cara peredaran darah pada manusia. Kemudian kita lihat lagi ada gambarnya, kita tulis pakai pensil, penghapus, spidol, dan krayon atau pensil warna. Waktunya 20 menit. Jadi tidak usah tergesa-gesa, ada waktunya biar bagus. Nanti ditampilkan setiap ketua kelompoknya maju ke depan memberitahu, oh ini serambi kanan, ini serambi kiri, ini bilik kanan, ini bilik kiri. Ya, jadi bagus-bagus gambarnya di sini ya. Kemudian dilengkapi fungsi-fungsinya. Oke. Ini buat ini ya. Nah, siapa yang menulis, siapa yang menggambar, siapa yang mewarnai, bekerja sama. Jangan ribut, berdiskusinya pelan-pelan ya supaya nggak terganggu. Satu kelompok satu ya, satu kelompok satu silahkan. Ini sudah ini boleh dibuka. Cetakannya boleh dibuka. Nah, ini yang saya pinter. Ini boleh dibuka. Nah, yang gak ada kerjanya boleh nulis di buku. Ini digambar di sini. Ini cewek-ceweknya. Iya.
Satu meja satu kelompok itu bekerja sama. Nih, menulis pantun siapa saya? Nanti latihan di meja yang membacakannya sesuai dengan yang kayak ibu kemarin membacakan pantun. Yang bagus itu loh, membaca pantunnya nyaring, lantang, cakep, dan kayak begitu. Kayak begitu nanti saya akan membacakan. Ini apa yang menulis pantun itu sudah ada. Sudah Kak pantunnya? Siapa lagi yang belum pantun? Ini Kak pantun belum? Ini siapa yang nulis pantun? Tulis ya, waktunya 20 menit masih lama. Ada yang mengerjakan gambar, ada yang mewarnai, ada yang menulis pantun, ya. Ini pantunnya tentang keberadaan dalam manusia itu. Kalau mau bebas pantunnya boleh juga, tapi tentang darah, sistem peredaran darah manusia. Oh, kau mau gambar? Apa saya? Cukup ini juga di sini. Oh ya sudah. Oh ini cukup aja tadi. Ya ada di sini sama sekali. Akhirnya dia kayak kita sini. Ini di sini boleh. Satu, pantun dua di sini. Itu baca nanti. Ya sambil latihan membaca pantun ya. Kayak Ibu Mona kemarin. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli apa gitu ya. Nah, kalian nanti balas. Dia cakep kayak gitu ya. Nanti kalau capek kerja sama baru nanti tidak boleh di depan. Jadi gambarnya yang penting jelas ya, nggak apa-apa. Dia pinter, baru diwarnai. Kalau nggak punya warna dipinjam. Memang satu aja setiap satu kelompok. Iya, kan kelompok bekerja sama, pasti satu aja. Kecuali nanti ibu kasih yang sendiri-sendiri namanya kelompok, jadi satu tempat saja semua. Cuma gantian begini, nanti ada yang mewarnai ya, nanti ada yang menuliskan kalau ini capek ya, ada yang nulis pantun juga, jadi kerjasama ya, nggak ada yang nggak kerja, saling diskusi. Nah, misalnya Pak Ari capek, ada yang mewarnai syawal, yang masih lama gitu ya, ini yang tulis ini siapa gitu ya, waktunya sampai jarum panjangnya ke 10 atau ke 9, atau lebih bagus itu nggak apa-apa juga. Apa? Mana? Boleh yang mau maju anggotanya boleh, ya, yang berani boleh, semuanya boleh yang mau maju. Ya, nggak apa-apa. Nanti latihan baca pantunnya dari sekarang maju ke depan ya. Boleh pantunnya bebas tapi tentang peredaran darah ya. Oh, ini kan si Pak sudah
itu kalau mau beda nggak apa-apa, itu demam darah. Kalau yang pintar bikin pantun boleh beda, tapi tentang peredaran itu kan contoh ya boleh berkreasi. Yang penting tadi ada empat garis, kemudian ada sajamnya ABAB, ujung-ujungnya ABAB ya. Bacakan di depan kelas lafal intonasi dan ekspresi yang tepat seperti itu. Mari kita kamu bacakan. Nanti ya dibacakan aja namanya Adrian. Boleh sama-sama, tapi jangan ribut yang terlalu gaya-gaya.
Apa-apa. Kan si Papi sudah buat, nanti kalau tambah buat nilainya plus plus. Apa-apa. Yang mau gambarnya 2, 3 nanti nilainya tambah banyak ya. Yang nggak punya warna kasih punya temennya ya. Ya. Kalau Irfan mau gambar ini kayaknya latihan dari sekarang. Lapiler baru, lapiler. Yang kurang jelas tulisannya nanti ya disuruh bacakan di depan kelas dengan lafal yang ada ekspresi yang tepat. Iya boleh. Oke, ekspresi ya. Iya, boleh semuanya, boleh perwakilan. Makanya jangan mau tampil aja kan. Baca pantun. Terus semuanya sebagusnya terus yang menjelaskan itu aku. Ya, nanti dijelaskan. Ini adalah hasil. Nanti dijelaskan di depan. Yang pertama ada yang ngomong. Ini adalah gambar dari kelompok kami. Kalian jelaskan ini ada serambi kiri, kapiler, gitu ya. Kemudian ada lagi yang membacakan pantun tiap kelompok. Satu ya, jangan itu serambi kiri, kapiler paru-paru, serambi kanan, bilik kanan. Ikutin aja ya. Gambar biar nilainya plus. Nih, gambar. Iya. Yang mau gambar 2, 3 nilainya ditambah ya. Yang mau gambar lagi misalnya ada 2, 3 saya ada boleh mau gambar di buku nanti nilai tambahan. Iya. Ya, kalau temannya capek mewarnai, kalian bantu yang mau mewarnai ya. Yang nggak ada kerjanya, latihan pantun, membaca intonasi yang tepat dan lafal yang keras. Ya. Boleh tapi tenang.
Ya, 5 menit lagi sayang. 5 menit lagi. Kalau ada yang sudah siap, angkat tangan ya. Sudah siap gambarnya, sudah siap baca panggilnya, angkat tangan ya. Boleh kelompok kelompok 1, boleh yang siap ya. Siapa yang baca gambar? Harus ada yang mau mewakili kelompoknya ya, nanti nilainya plus. Iya, nilainya nambah. Karena berani kan harus pede kan? Tadi bilangnya sudah tahu untuk pede. Ya, boleh semuanya tampil. Ya. Ini masih belum, ini kan lebih diperagakan siapa yang baca gambar. Ini adalah hasil dari ada yang baca, juga mau bantu. Yang ibu nilai nanti itu yang bagus bacanya. Oh iya.
Ada yang sudah siap? Ada. Ayo, Dina. Ya, nggak apa-apa. Ayo. Ya, gantian ya. Kelompok. Juliet tadi dulu. Masuk berapa sayang? Ayo. Cepat selesai. Yang pantunan dulu baru gambar. Ya, tepuk tangan. Ananda Juwita mau membacakan. Pastikan temannya membacakan tuh ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sekarang kelompoknya Rizky, silakan maju ke depan membacakan pantunnya. Boleh. Nanti laki-lakinya membacakan sistem peredaran darah ya. Ya. Ya, ayo kita lihat teman kita Ananda Zahra dan Ananda Stella. Ya, kita lihat 1, 2, 3. Pelajaran Juwita. Ya, sekarang Stella. 1, 2, 3. Ya, terima kasih.
dikerjakan. Ya. Oh, ini ada lebihnya ya sayang, ada lebihnya nih. Ini ada lebihnya. Apalagi yang belum? Yang belum, ada yang belum? Nah, nih. Ada yang belum? Ada yang lebih? Nah, setelah itu Ibu minta kalian menjawab lembar refleksi, ditulis lagi namanya, kelas, materi pokoknya itu apa hari ini? IPA dan Bahasa Indonesia tentang peredaran darah manusia dan pantun. Ya, nomor absennya nggak usah namanya. Ya, nih satu-satu. Misalnya saya masuk kelas tepat waktu ya. Saya mengumpulkan tugas ya. Lembar refleksinya dikerjakan. Nah, lembar refleksinya dikerjakan juga ya. Ini Juwita bagikan temanmu. Sabar ya, setengah semua nih, ada semua. Daki. Nah, ini tulis namanya. Jujur ya, jujur tadi siapa yang tepat waktu, yang datang ke kelas. Hah, kurang satu. Sudah. Kurang berapa? Jujur ya, saya aktif bertanya, saya aktif menjawab. Nah, kerjakan namanya. Materi pokoknya tadi kita belajar sistem peredaran darah manusia dan pantun. Kenapa Iwan? Lembar refleksinya cepatnya. Materi pokoknya sistem peredaran darah. Kalau sudah dikumpul sama ketua kelompoknya masing-masing, ya. Tanggalnya hari ini 6 Oktober. Materi pokoknya sistem peredaran darah dan pantun. Oke. Ya, waktunya 3 menit lagi ya sayang. Waktunya 3 menit lagi. Harus jujur, saya mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya memakai seragam sesuai dengan nanti. Materi pokoknya sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia yang tadi. Dan pantun atau IPA bahasa Indonesia ya boleh. IPA dan bahasa Indonesia boleh. Materi IPA dan bahasa Indonesia boleh. Kalau sudah, Iwan kumpulkan semua kertasnya tadi. Terus yang ini ketuanya Rafael semua kertasnya tadi. Ini Paris semua kertas tadi dikumpul. Kemudian Salma semua kertas tadi dikumpul. Jadi pelajaran jalan ya.
Kemudian pantun terbagi dalam dua bagian, yaitu sampiran dan isi. Ya, baris pertama dan kedua pantun disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Kemudian pantun tersebut bermakna kita harus bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kesehatan tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima tadi sudah juga pantunnya bagus, ditulis ya. Dan hasil refleksinya bagus semua. Kalian mengerjakan tepat waktu, ya. Kemudian mengerjakan tata tertib, aktif bertanya, menjawab dan menyimak penjelasan guru. Kita beri aplaus dulu kelas 5, tepuk tangan. Oke, kesimpulan pada hari ini coba Ananda Fikri. Ananda Fikri, apa sih pelajaran kita hari ini yang bisa didapat? Ya, menurut Ananda Fikri tentang sistem peredaran darah manusia. Ya, tadi sistem peredaran darah manusia organnya ada berapa? Ya, apa aja itu? Iya, pinter. Kemudian pantun, ciri-cirinya apa saja Ananda Fikri? Terdiri dari berapa garis? 4. Terus bersayap? Oke, pinter semua. Nah, itu perwakilan dari kelas 5. Sebelum kita mengakhiri, kita nyanyi lagu Ompal-Ompal Pisang. Ayo, Ompal-Ompal Pisang dari Kalimantan apa? Nah, ibu kotanya Banjarmasin. Coba kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ompal-ompal pisang, pisang belum masak, masak sebiji, diurut pari-pari, manggalepok, manggalepok. Mana kayu besok, besoknya akan api, apinya akan surupan. Besoknya akan api, apinya akan surupan. Yang mana praktis kutu, digigit bidawan. Yang mana praktis kutu, digigit bidawan. Manggalepok, manggalepok. Ada kayu bengkok, bengkoknya akan api, apinya akan surupan. Bengkoknya akan api, apinya akan surupan. Tepuk semangat. Ya, terima kasih Ananda Fatima sudah belajar hari ini. Jangan lupa kita ulang-ulang kembali di rumah supaya jadi anak yang pintar, membanggakan orang tua, berguna bagi bangsa dan negara, mencapai cita-cita, selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengakhiri, Ananda Azam silakan memimpin doa sebelum pulang. Ya, semua duduk siap. Kita berdoa. Ya, terima kasih Ananda Azam. Baik, sebelum pulang nanti jangan lupa langsung pulang ke rumah, tidak boleh mampir-mampir ya. Jangan lupa istirahat dan makan siang. Dan bagi yang beragam Islam sholat zuhur, ibu akhiri.